Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Dalam pembahasan soal ini saya akan melanjutkan pembahasan soal SIMAK UI di tahun 2022. Ini bisa jadi bahan belajar untuk persiapan ujian mandiri SIMAK UI di tahun 2024 ini. Oke teman-teman, langsung saja saya bahas sekarang nomor 9. Jika garis singgung parabola Y sama dengan 4x kurang x kuadrat di titik M 1,3 juga merupakan garis singgung parabola Y sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah K, maka nilai dari 5 dikurang akar K kurang 1 adalah. Oke, langkah pertama bagaimana caranya teman-teman? Tentunya kita buat dulu persamaan garis singgungnya itu teman-teman, atau persamaan garisnya ya. Jadi parabolanya itu kan Y sama dengan ya 4x yang pertama ya. Parabola Y sama dengan 4x dikurang dengan x kuadrat. Oke, katanya menyinggung di titik M ya. Titik M yang titik singgungnya 1,3. Nah, otomatis kita pakai turunan pertamanya ya. Jadi M-nya atau turunan pertama dari sini kan, yaitu 4 dikurangi 2x. Nah, untuk nilai M-nya ini kita ganti X-nya 1 ya, karena dimana titik singgung itu kan 1,3. Berarti nilai M-nya sama dengan 4 dikurangi 2 kali 1. Nah, nilainya adalah 2. Kemudian kita buat persamaan garisnya ya, yaitu rumus persamaan garis Y dikurang Y1 itu akan sama dengan M dikali dengan X dikurangi dengan X1. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita substitusi, jadinya Y kurang Y1 nya adalah 3 ya, sama dengan M-nya 2 dikali dengan X dikurang 1 karena X1 nya 1. Oke, atau saya ubah mungkin di sini ini X1 dan ini adalah Y1. Oke. Nah, kita rapikan atau sederhanakan, jadinya Y sama dengan ini 2X kurang 2 kali masuk ini pindah positif 3, atau persamaan garisnya adalah 2X tambah 1. Nah, untuk persamaan garisnya ini ya mempunyai titik singgung juga di sini teman-teman. Ya, juga merupakan garis singgung parabola. Ya, gitu teman-teman. Berarti kita ambil persamaannya ya, atau kesamaan dari gradian yang ini dengan gradiannya yang ini. Ya. Atau kita substitusikan ya persamaan garis singgungnya. Atau nilainya adalah Y sama dengan Y, artinya Y yang ini kita samakan dengan Y yang ini. Berarti 2X tambah 1 itu akan sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah dengan K. Oke, kita sederhanakan, saya pindahkan semuanya ke ruas kanan, yang di sini jadinya 0. 0 sama dengan X kuadrat dikurangi, oke ini 6X, ini positif, kita pindah jadi negatif kan, berarti jadinya 8X. Kemudian ditambah dengan K kurang 1. Oke, paham sampai sini teman-teman? Oke, untuk mencari garis singgungnya atau titik singgungnya pasti akan ketemu di satu titik. Nah, karena ini menyinggung di satu titik ya, menyinggung ya di satu titik, maka nanti kita pakai diskriminannya sama dengan 0. Oke, berarti diskriminan hafal nggak teman-teman? Hafal dong. Berarti rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC. B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. B-nya min 8. Min 8 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1. C-nya ya K tambah K kurang 1 sama dengan 0. Oke, ini berapa teman-teman? 64. 64 sama dengan, ini saya pindahkan aja ya. Berarti 4 kurung K kurang 1. Oke, paham ya? Nah, 64 dibagi 4 ya sama dengan K kurang 1. Kalau 64 bagi 4 itu dia 16 teman-teman. Sama dengan K kurang 1. Berarti K kurang 1-nya 16 nih. Nah, kita ganti aja di sini nih. Oke, berarti 5. Pertanyaannya ya, jadi 5 dikurang akar ya K kurang 1 ya sama dengan 5 kurang akar 16. Akar 16 kan 4 ya teman-teman. Oke, 5 dikurangi dengan 4 hasilnya 1. Oke, jawabannya adalah B. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 10. Nilai maksimum K di mana 5 kurang cos 2 theta dibagi sin theta lebih besar sama dengan 2K dan 0 kurang dari theta kurang dari pi adalah. Nah, untuk mencari nilai maksimum di sini tentunya kita cari dulu nilai tetanya dulu teman-teman. Ya.
Nah, untuk maksimum itu ya kita pakai turunan pertama fx, di mana turunan pertamanya itu adalah 0. Nah, ini dia berlaku untuk maksimum. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, anggaplah ini suatu fungsi fx ya, suatu fungsi fx ya sama dengan 5 kurang cos 2 theta dibagi dengan sin theta. Oke, suatu fungsinya ini kita turunkan, berarti teman-teman hafal nggak U per V ya. Untuk turunan U per V, kalau misalkan yang ini U, yang ini V ya, maka turunannya ini ya, yaitu U aksen V dikurangi dengan V aksen U, baru dibagi dengan V pangkat 2. Nah, kita cari dulu U aksennya ya. Untuk U aksen, untuk U aksen ya turunannya yang di atas ini, yaitu 5 habis berarti minus. Turunan cos adalah min sin, berarti min sin 2 theta dikali lagi dengan turunannya 2 theta, yaitu 2 itu sendiri. Maka turunannya ini adalah 2 sin ya 2 theta. Nah, terus untuk yang V aksennya ya turunannya si sin. Nah, turunannya sin yaitu cos. Berarti di sini cos x, cos theta. Nah, kita substitusikan. Oke. Kembali ke sini, substitusikan berarti f aksen ya, saya langsung ganti aja 0. 0 sama dengan U aksennya adalah 2 sin theta. 2 sin 2 theta dikali dengan V. V-nya adalah sin theta. Oke. Dikurangi dengan V aksen. V aksennya cos theta dikali dengan U. U-nya adalah 5 kurang cos 2 theta. Oke, dibagi dengan V-nya adalah sin, berarti sin kuadrat theta. Wah, panjang juga ya. Nah, sekarang kita sederhanakan ini. Nah, sederhananya ini kita rubah sin 2 theta ini jadinya 2 kali. Nah, ini sin 2 theta itu adalah 2 sin theta cos theta. Oke, dikali lagi dengan sin theta. Dikurangi dengan, ini kita kali masuk ya, jadinya 5 cos theta. Jadi positif cos theta dikali dengan cos 2 theta. Ya, dibagi dengan sin kuadrat theta. Lanjut. Nah, ini jadinya 4, berarti 4 sin kuadrat theta dikali dengan cos theta. Ya, sama dengan dikurangi. Nah, ini kita satukan yang cosnya teman-teman. Ya, kalau kita satukan yang cos, berarti jadinya 5 cos theta. 5 cos theta. Oh ya, kita rubah cos 2 tetanya itu ya. 5 cos theta ditambah dengan cos theta kali dengan, kalau cos 2 theta itu 1 dikurang 2 sin kuadrat theta. Oke, seperti itu, dibagi dengan sin kuadrat theta sama dengan, nah di sini kita sederhanakan lagi ya, 4 sin kuadrat theta dengan yang ini kan minus 2 ya. Ya, minus 2 atau gini, saya rubah begini, 2 sin kuadrat theta kali cos theta dikurangi 5 cos theta ditambah dengan cos theta dikurangi dengan 2 sin kuadrat theta kali cos theta. Oke, dibagi dengan sin kuadrat theta. Nah, kita sederhanakan, yang ini 4 sin kuadrat cos, ini juga sin kuadrat cos, jadinya 2 ya. Jadi 2 cos. 2 sin. 2 sin kuadrat theta cos theta dikurangi dengan ini jadinya negatif 4 kan. 4 cos theta. Ini kan 0 ya, semuanya tadi 0 0 0 0. Ini per sin kuadrat theta. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, kita ambil pembuat 0 dari persamaan ini.
ya. Kita keluarkan dulu mungkin yang cosnya, berarti 2 sin kuadrat theta, berarti kita kurangi dengan 4 ya. Coba saya cek dulu. Ya, kita ambil yang di atasnya 2 sin kuadrat theta dikurangi dengan 1 ya. Dikurangi dengan 1. Sorry, tidak ada di sini. Dikurangi dengan 2 dikali dengan 2 cos. Dikali dengan 2 cos. Ini kurang 2 ya. Oke, sorry. Ada sedikit kesalahan di sini, teman-teman. Oke. Saya sedikit kesalahan, maaf. Ini sin kuadrat theta. Nah, kita rubah yang ini dulu, teman-teman. 2 cosnya kita keluarkan. 0 sama dengan 2 cos theta dalam kurung ya sin kuadrat theta dikurang 2 dibagi dengan sin kuadrat theta. Nah, baru kita ambil pembuat nolnya, teman-teman. Untuk sin kuadrat theta ini ya kita jadikan 0, maka tidak boleh dia 0 ya untuk sin kuadratnya nanti. Sedangkan yang cos theta ini belum tentu juga memenuhi ya, atau nanti belum ditahu lah, nanti tidak sama dengan 0 yang ini. Sedangkan yang 2 cos theta itu sama dengan 0. Maka cos thetanya itu dia 0. Cos 0 yang memenuhi hanyalah 90, berarti tetanya sudutnya 90. Kalau kita ambil yang ini sin kuadrat theta sama dengan 2. Ini kan sama dengan 0 kan, kita pindahkan saja kan. Berarti sin tetanya sama dengan akar 2. Ini juga tidak memenuhi ya. Oke, berarti yang memenuhi tetanya hanyalah 90 derajat atau pi ya, pi per 2 sorry. Atau tetanya sama dengan pi per 2. Nah, selanjutnya kita ganti ke sini. Oke, mungkin bagian yang di sini saya hapus saja, teman-teman ya. Oke, sekarang kita ganti untuk nilai maksimumnya, ternyata akan maksimum di pi per 2 itu. Berarti 5 kita ganti aja. 5 dikurangi cos 2 kali 2 kali pi per 2 kali pi per 2 ya dibagi dengan sin ya pi per 2. Oke. Lebih besar sama dengan 2K. Nah, untuk di sini jadinya 5 kurang cos ya ini jadinya pi saja dibagi dengan sin ya pi per 2. Ya, lebih besar sama dengan 2K. Oke, langkah selanjutnya kita sederhanakan, jadinya 5 kurang. Nah, untuk cos pi yaitu cos 180 derajat itu dia min 1 ya dibagi dengan sin untuk pi per 2 itu dia 90, maka sin 90 dia 1 lebih besar sama dengan 2K. Berarti ini 6 ya. Ya, 6 bagi 1 ya 6. 6 lebih besar sama dengan 2K. Kemudian bagi berarti diperoleh 6 bagi 2 lebih besar sama dengan K. Berarti 3 lebih besar sama dengan K. Nah, untuk nilai yang memenuhi nilai K-nya adalah 3, teman-teman. Oke. Ya. Kalau 4 kan nggak mungkin ya. Oke. Jawabannya adalah alfa. Oke, nomor 11 teman-teman. Diketahui Y sama dengan 1 per cosec X. Jika Y lebih kecil 1 tambah 2 per Y dan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi, maka nilai X yang memenuhi adalah. Nah,
Untuk menjawab soal ini teman-teman, mungkin kita sederhanakan dulu yang bagian di sini, yaitu di mana Y ya itu sama dengan 1 per kosek 1 per ya kosek CSCX. Nah, di sini identitasnya kalau kosek teman-teman, ya kalau kosek ini teman-teman harus hafal juga ya. Kalau kosek X itu dia 1 per sin X. Berarti ini Y sama dengan ya sin X. Ya. Kenapa? Ya karena kalau saya balik maka ya sin X itu kan sama dengan ya 1 per ya cosec X. Oke. Kemudian kita substitusikan ke sini lagi, berarti jadinya ya sin X ya lebih kecil sama dengan 1 ditambah ya 2 per sin X. 2 per sin X. Berarti semuanya kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti jadinya sin X dikurangi dengan 1 dikurangi lagi dengan 2 per sin X. Oke, lebih kecil sama dengan 0. Nah, kemudian kita setarakan penyebutnya. Berarti kita kali dengan sin, berarti ini jadinya sin X kuadrat atau sin kuadrat X ya. Dikurangi dengan, nah ini kali ke sini jadinya sin X. Kemudian dikurangi dengan 2. Nah, dibagi lagi dengan sin X. Nah, hasilnya lebih kecil sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya teman-teman kita faktorkan yang bagian pembilangnya. Ya, ini kalau kita faktorkan diperoleh sin X dikurang 2 ya, dikali lagi dengan sin X ditambah dengan 1. Oke, kemudian dibagi sin X. Ya, dibagi dengan sin X. Ini lebih kecil sama dengan 0. Ada syaratnya bahwa sin X itu tidak boleh ya, sin X itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita ambil pembuat 0 di antara ketiga titik ini, yaitu yang pertama ini dan ini. Nah, kita coba lanjut. Untuk yang diambil yang pertama, pembuat 0-nya, kita ambil sin X. Sin X sama dengan 2. Nah, untuk sin X sama dengan 2, ini dia tidak memenuhi teman-teman ya. Kita ambil lagi sin X sama dengan min 1. Nah, untuk sudutnya ini yang sama dengan min 1, itu nilai X-nya hanya yang memenuhi teman-teman ya, itu hanya 3 per 2pi. Oke, itu hanya 1 ya. Nah, kita ambil lagi yang satunya, yang sin X sama dengan 0. Untuk pembuat 0 semua ini teman-teman ya, meskipun sin X-nya memang tidak boleh 0. Sin X sama dengan 0, maka untuk X-nya yang memenuhi bagian yang ini adalah 0, itu adalah pi dan 2pi. Nah, ini semua yang memenuhi untuk sin X sama dengan 0. Kemudian untuk mencari nilai-nilai X-nya itu kita buat dalam bentuk garis bilangan. Oke, di sini dia 0. Kemudian pi, mungkin saya geser saja ya. Mungkin bagian di sini saja. Di sini 0. Di sininya adalah pi-nya. Di sininya adalah 3pi per 2. Di sini adalah 2pi-nya. Nah, di sini teman-teman kita uji setiap titik ini ya. Kalau kita uji untuk yang pi, kita ambil pi per 2. Ya, pi per 2 itu nilainya kan 90 derajat ya teman-teman. Oke, 90 derajat, sin pi itu kan setengah akar 2. Artinya setengah akar 2 ini kalau dikurangi 2, artinya dia masih negatif gitu ya. Sedangkan yang ini ya dia pasti positif. Karena kan nilai sin X itu kan pi per 2 tadi kan 1/2 akar 2 kan, berarti kan positif kan. Ini juga kan positif. Nah, kalau saya kali semua ini positif. Kalau kali semua ini hasilnya kan negatif ya teman-teman. Berarti di sini negatif, untuk batasannya di sini ya. Ini juga berarti yang ini adalah positif, ini negatif. Nah, di tanda pertidaksamaan adalah lebih kecil, maka ambil yang negatif. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, langkah selanjutnya nilai himpunan penyelesaiannya ya tentunya yang bagian yang diarsir itu. Oke, jadi HP-nya itu sama dengan, tapi itu belum nilai aslinya ya teman-teman, yaitu 0 kurang dari X kurang dari pi. Oke ya, atau 3pi
per 2 lebih kecil X lebih kecil oh ya, ada tanda pertidaksamaan teman-teman, kita ikuti. Oke, ini 2pi. Nah, di sini lagi ini baru himpunan penyelesaian berdasarkan pembuat 0. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya yang tepat atau yang aslinya itu adalah 0 ya kurang dari X ya kurang dari pi. Oke. Nah, berdasarkan di sini juga teman-teman kan tidak boleh ambil nilai 2pi, nilai lebih besar sama dengan pi ya. Nah, inilah untuk himpunan penyelesaian yang memenuhi. Maka opsi yang tepat adalah error. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut nomor 12. Oke. Nah, di nomor 12 ini berkaitan dengan soal limit ya teman-teman. Ini mungkin tidak terlalu rumit ya. Nah, kita coba jawab bagaimana pembahasannya. Langkah pertama kita jabarkan dulu yang ini ya, yang ini sama mungkin juga ini nih. Oke, limit X menuju 1 kemudian sin 2 kali X kurang 1 dibagi ya X kuadrat, ini saya tulis dulu soalnya teman-teman, dikurangi 2X ditambah 1 dikali kotangen ya 1/2 X kurang 1. Nah, selanjutnya limit X menuju 1. Nah, bagian yang di sini kita jadikan dia kan ini ceritanya sin 2A ceritanya teman-teman. Berarti kita ubah menjadi 2 kali sin X kurang 1 kali cos ya X kurang 1. Oke, penjabaran yang di atas ini teman-teman gini, kan sin 2A nih, itu kan rumusnya kan ya 2 sin A cos A gitu ya, 2 sin A kali lagi dengan cos A. Nah, dibagi dengan yang ini kita faktorkan ya, jadinya adalah X dikurang 1 dengan X dikurang 1. Nah, kemudian kotangen itu kita rubah menjadi tangen ya, atau 1 per tangen, karena kan kotangen identitasnya 1 per tangen, berarti 1 per kemudian tangen ya kita ambil juga setengah dalam kurung X kurang 1. Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Kemudian kita sederhanakan lagi ya, limit X menuju 1. Nah, kemudian 2 kali sin X kurang 1 dikali cos X kurang 1. Nah, identitasnya ini itu jadi pengalinya lari ke atas, jadinya kali tangen lagi teman-teman ya, tangen ya 1/2 X kurang 1 ya dibagi dengan ya X kurang 1 kali dengan X kurang 1. Nah, kemudian kita pisahkan masing-masing teman-teman. Ini jadinya limit X menuju 1, yang ini tersendiri ya 2 sin ya X dikurang 1 dibagi dengan X kurang 1 dikali ya limit lagi ya, limit cos ini X menuju 1 ya cos X kurang 1 kali lagi limit lagi ya limit X menuju 1 ya kali tan ya setengah X kurang 1 baru bagi dengan ya X kurang 1. Nah, berdasarkan sifat limit teman-teman, oke, sifat limit itu menandakan kalau bentuknya trigonometri ya, ini X-nya menuju 1 kita ambil saja sama dengan ini, artinya ini 2, artinya bisa coret X kurang 1 yang ini dengan ini, hilangkan saja kalau dia menuju 1 gitu teman-teman ya. Kalau dia menuju 2 kemudian X kurang 2 di bawahnya juga X kurang 2, maka dicoret saja, ambil yang di depannya saja gitu teman-teman ya. Berarti 2 dikali yang ini ganti X-nya 1, berarti cos 2 ya, cos 0 kan berapa teman-teman ya, cos 0 kan 1 teman-teman ya, cos 0 1 dikali dengan, nah untuk sin dengan tangen itu identitasnya sama ya, atau aturannya sama, maka ini yang diambil adalah setengah. Maka kalau kita kali semua ini teman-teman, itu dia hasilnya 1. Maka apa opsinya? Jawabannya C. Oke, seperti ya teman-teman. Mungkin pembahasan saya sampai di sini dulu, kita lanjutkan membahas di soal selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.